Halo guys, saya Emanuel Andika Wibawa dari manajemen kelas D NIM 182215157. Nah, saya ini dari kelompok A ya, mau menjelaskan materi tentang ini chapter 1 bagian 3 saya ya ini. Nah, saya mau membahas tentang tantangan dan peluang globalisasi. Mari kita simak bersama ya. Nih, pada tahun 1492 Columbus menegaskan kembali apa yang telah lama dikatakan oleh para astronom, yaitu dunia berbentuk bulat dan laut bisa berlayar dengan aman. Tapi ternyata dunia dulu dihuni oleh masyarakat dan hidup satu sama lain dengan perbedaan besar dalam perkembangan ekonomi dan ilmiah. Dunia memperdagangkan hal itu dan hal itu terjadi setelah pelayaran Columbus lalu ia mendekatkan budaya ini kepada masyarakat. Ini namanya revolusi industri. Ini merupakan salah satu fenomena di seluruh dunia yang merupakan perluasan perdagangan antar negara. Nah, ini selanjutnya nih. Pada tahun 2005, jurnalis Thomas Friedman menulis sebuah buku yang menyatakan bahwa dunia sekarang datar. Yang dia maksudkan adalah internet dan komunitas globalization sangat mengurangi keuntungan ekonomi dan budaya dari pembangunan negara OPEC. Friedman berpendapat bahwa Amerika Serikat atau AS itu ya, dan negara-negara Eropa dalam memperjuangkan kehidupan ekonomi mereka bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, pasar, sumber daya, dan bahkan ide-ide lainnya dengan penduduk yang sangat terdidik dan termotivasi di daerah-daerah berupa rendah di dunia yang kurang berkembang. Nah, ini globalisasi ini menghadirkan keduanya, yaitu tantangan dan peluang bagi perusahaan bisnis. Ini selanjutnya nih, persentase pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan negara industri maju di Eropa dan Asia bergantung pada impor dan ekspor. Pada tahun 2012, lebih dari 33% ekonomi AS, ini Amerika Serikat itu ya, dihasilkan oleh perdagangan luar negeri, baik impor maupun ekspor. Di Eropa dan Asia jumlahnya melebihi 50%. Banyak perusahaan Fortune 500 Amerika Serikat ini AS memperoleh setengah dari pendapatan mereka dari operasi luar negeri. Misalnya 85% pendapatan Intel di tahun 2011 yang berasal dari penjualan mikroprosesornya di luar negeri. 80% mainan dijual di Amerika Serikat yang diproduksi di Cina. Sedangkan sekitar 90% PC yang diproduksi di Cina menggunakan Intel atau Advanced buatan Amerika, chip desain mikro atau AMD itu ya, bisa dilihat ya. Bukan hanya barang yang bergerak melintasi perbatasan, begitu pula pekerjaan. Beberapa di antaranya pekerjaan tingkat tinggi yang bergaji tinggi dan membutuhkan gelar sarjana. Dalam dekade terakhir, Amerika Serikat kehilangan beberapa juta pekerjaan manufaktur karena lepas pantai karena upah yang rendah. Nah, ini saya mau membahas yang chapter 1 bagian 4 ya, guys ya. Ini tentang perusahaan digital yang muncul atau berkembang. Semua perubahan yang baru saja dijelaskan sama pentingnya dengan mendesain ulang organisasi yang telah menciptakan kondisi untuk perusahaan digital sepenuhnya. Sebuah perusahaan digital dapat didefinisikan dalam beberapa dimensi. Perusahaan digital adalah salah satunya di mana hampir semua hubungan bisnis yang signifikan dengan organisasi pelanggan, pemasok, dan karyawan diaktifkan dan dimediasi secara digital. Inti proses bisnis diselesaikan melalui jaringan digital yang mencakup seluruh organisasi atau menghubungkan beberapa organisasi. Nah, ini kelanjutannya nih. Proses bisnis mengacu pada serangkaian tugas dan perilaku yang terkait secara logis, bahwa organisasi berkembang dari waktu ke waktu untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik dan cara unik di mana kegiatan ini diatur dan dikoordinasikan. Mengembangkan produk baru, menghasilkan dan memenuhi pesanan, menciptakan sebuah rencana pemasaran, dan mempekerjakan seorang karyawan adalah contoh proses bisnis. Dan cara organisasi menyelesaikan proses bisnis mereka
dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif. Aset perusahaan utama kekayaan intelektual, kompetensi inti, keuangan, dan aset manusia dikelola melalui sarana digital. Di perusahaan digital, apa saja sepotong informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan bisnis utama tersedia kapan saja dan di mana saja di perusahaan. Perusahaan digital merasakan dan merespons lingkungan mereka jauh lebih cepat daripada perusahaan tradisional, memberi mereka lebih banyak fleksibilitas untuk bertahan di masa-masa sulit. Perusahaan digital menawarkan peluang luar biasa untuk organisasi manajemen global yang lebih fleksibel. Dan perusahaan digital, baik pergeseran waktu maupun ruang gerak. Pergeseran waktu mengacu pada bisnis yang dilakukan terus-menerus 24/7 daripada dalam rentang waktu hari kerja yang sempit dari pukul 9 hingga pukul 17 atau pukul 5 sore ya. Pergeseran ruang artinya pekerjaan berlangsung di bengkel global maupun di batas tingkat nasional. Pekerjaan diselesaikan secara fisik dimanapun di dunia ini untuk yang terbaik. Banyak perusahaan seperti Cisco Systems, 3M, dan IBM nih ya, hampir menjadi perusahaan digital menggunakan internet untuk menggerakkan setiap aspek bisnis mereka. Perusahaan lain tidak sepenuhnya digital, tetapi mereka bergerak menuju digital dekat integrasi dengan pemasok, pelanggan, dan karyawan. Banyak perusahaan misalnya mengganti pertemuan tatap muka secara langsung dengan pertemuan virtual menggunakan teknologi konferensi video dan konferensi web. Oke guys, itu ya, demikian ini yang saya jelaskan nih ya. Semoga dapat dicerna dengan baik dan dapat mengerti ya kalian semua. Oke, terima kasih guys. See you.